Alhamdulillah hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa sudah malam ke-23 24. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, tahajud kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Haqqah, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Maka orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ketika di dunia ini, yang mana pada siang hari panas terik, enak-enaknya minum es, tapi ditahankan demi berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Dan makan minumlah kalian atas apa yang telah kalian buat, amal-amal kalian yang telah lalu. Maka apabila hari ini seorang hamba Allah menjalankan puasa Ramadan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat kita bebas mau makan apa, mau minum apa, Allah Subhanahu wa taala persilahkan. Kemudian salawat dan salam yang kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak salawat, kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sabdakan, "Waditu ani bagitu ikhwani." Aku rindu kepada saudara-saudara, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Awalaysa nahnu ikhwan?" Bukankah kami ini saudara-saudara ya Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah. Walakin ikhwani alladziina amanu bi wa lam yaraw. Tetapi saudaraku, kata Rasulullah, adalah orang yang beriman kepadaku, tidak pernah jumpa kepadaku, kata Rasul, tetapi beriman kepadaku. Maka kita inilah yang dirindukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis lain Nabi sabdakan, "Tuba liman amana bi wa man marrata." Beruntung orang yang beriman kepadaku, kata Rasulullah, melihat aku. Beruntung satu kali. Wa tuba liman amana bi, dan lebih beruntung lagi orang yang beriman kepadaku, walam yarawni sab'a amir. Tidak melihat aku tapi beriman, sab'a amir. Beruntung
Tetapi hari ini kita beriman kepada Rasulullah. Kita adalah orang yang sangat beruntung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa syukur hati mulia. Perkataan syukur ini mudah diucapkan, tetapi realisasinya sangat berat. Contoh, satu orang bekerja yang penghasilannya cuma 50.000, sementara kebutuhannya 100.000. Memang enak diucapkan syukur, tapi pahit dirasakan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita agar bagaimana kita ini pandai bersyukur. Kata Rasulullah, apabila engkau melihat perkara keduniaan, maka kamu lihat orang yang di bawah kamu, kata Rasulullah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kendaraan, mungkin cuma sepeda motor, bersyukur. Karena hari ini ada orang jangankan sepeda motor, sepeda pun nggak bisa. Mana-mana jalan kaki ya. Ada namanya Pak Umar di Simpang Pahlawan 1. Kemana-mana saya tahu jalan kaki ya. Sampai Uji Raya. Pergi jalan kaki, pulang pun jalan kaki. Masya Allah. Kemudian walaupun jalan kaki, nggak punya kendaraan, kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena hari ini masih ada orang yang punya kaki. Jangankan mau berjalan, mau melakukan aktivitas di rumah pun susah, nggak ada kaki. Saya punya kawan di Gang Pinang, Roni ya, kena stroke. Jadi dioperasi, tangannya dua-dua diamputasi, tangannya dua-dua dipotong. Saya bayangkan hadirin, macam mana mau makan istijah, serba kesusahan, serba kekurangan hadirin. Maka kata Rasulullah, agar kamu senantiasa bersyukur apabila perkara dunia kamu lihat di bawah. Hari ini kita bisa makan 3 kali. Ada orang satu kali pun jarang makan beberapa hari. Bahkan di Afrika Tengah sana banyak manusia yang mati dalam keadaan kelaparan. Saya sudah jumpa penasihat suatu rahmi daerah Banten Labu. Susah, betul-betul susah Bapak Ibu sekalian. Saking susahnya Pak, tempat tinggal pun tidak ada. Ada tanah numpang lagi, numpang tanah dibuat lagu, mungkin lebih cantik lagi kandang kambing bapak-bapak sekalian daripada rumahnya. Jangankan mau pakai AC dipasangin kulkas, listrik pun tidak ada. Jangankan mau makan enak 3 kali sehari, jangan makan nasi. Saya sudah 2 kali silaturahmi ke sini. Jadi ada tanah kosong di sekitar rumah itu di tanah ubi. Hampir tiap hari makan ubi. Susah. Tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara keluarga itu hadirin mulia ada hafiz Quran, abangnya seorang ulama. Tidak terkesan dengan kemiskinan. Jadi sebenarnya kemiskinan ini bukan suatu kehinaan Bapak Ibu sekalian. Dan kekayaan ini bukan suatu kemuliaan. Contoh Bapak hadirin sekalian, bodak. Tahu bodak? Bang Abdul tahu kan? Monyet. Monyet itu Bapak Ibu sekalian, dia kalau naik mobil Alfa dengan pakai baju necis, kacamata, naik mobil Alfa, kira-kira namanya berubah nggak? Tetap bodak, tetap monyet. Begitulah hari ini hadir
Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling takwa dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pandang, Allah tidak pandang harta kita, rupa kita, cantik kah, jelek kah, pesek kah, pendek kah, tidak. Tetapi Allah pandang qulubikum wa a'malikum, hati dan amal-amal perbuatan kita. Ini yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bulan suci Ramadan ini akan bagaimana menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Karena hari ini kalau kita mati tanpa membawa harta benda, Allah tidak akan marah. Mati tanpa membawa pangkat, Allah pun tidak marah. Mati belum sempat kawin ya, Allah tidak marah. Bukan berarti gak nikah ya. Tetapi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, kata Allah. Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan telah memberikan satu wasiat. Jangan kalian mati wa antum muslimun, sebelum kalian Islam. Islam di sini bukan Islam KTP, Bapak Ibu sekalian. KTP bukannya keturunan, D-nya tanpa, P-nya pengorbanan, keturunan tanpa pengorbanan. Jadi Islam di sini Allah Subhanahu wa taala katakan adalah tunduk patuh pada perintah Allah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan takwa itu mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah, baik itu yang fardu maupun yang syirik, dan meninggalkan larangan-larangan Allah, baik itu yang haram maupun yang makruh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallahi